لا إله
Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sholat sunnah mari sopnya diisi di depan, dirapatkan. Sebelum sholat langsung dirapatkan sekalian, isi depannya masih kosong. Bagi ibu-ibu, sop mulai dari belakang yang paling utama dipenuhi dulu di depan, baru ke depan. Yang membawa HP mohon bisa men-share atau mematikan mulai dari sekarang. Ih, mantap. Iya, iya. Pink. Pink ya. Iyalah. Merah muda.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai kuliah subuh ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma tarfina Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diingatkan langkahnya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kuliah subuh Masjid Jogokarian yang dirahmati Allah, Takmir Masjid Jogokarian memiliki banyak bidang dan biro untuk kegiatan-kegiatannya. Kalau tidak salah mencapai sekitar 28 biro. Di antaranya seperti ada biro kesehatan, biro haji, biro kuliah subuh yang mengkoordinir kuliah-kuliah subuh pada pagi seperti ini. Kemudian ada juga biro seni budaya dan berbagai bidang lainnya. Menariknya, beberapa pengisi kuliah subuh juga sering menyampaikan materinya sesuai dengan bidang yang digelutinya atau biro yang ditanganinya. Misalnya seperti ada Ustadz Eko dan dari biro kesehatan sering menyampaikan persoalan-persoalan kesehatan. Kemudian juga ada Ustadz Wildan Ahmad dan juga Ustadz Weli dari Biro Haji, banyak membahas persoalan-persoalan haji. Karena saya kebetulan terlibat di Biro Seni dan Budaya di masjid ini dan bersama dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Jazir ASP, berada di Komisi Seni Budaya RUI DIY yang masa kepengurusannya akan berakhir pada November tahun ini. Maka pada kesempatan ini saya ingin mencoba sesekali berbagi tentang persoalan keislaman dari sudut pandang seni dan budaya.
bukan karena seni lebih penting daripada bidang lain, tetapi karena budaya sebenarnya hadir sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian, kebetulan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2006 adalah libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat sesuatu persoalan sederhana yang berjudul apakah Islam menolak budaya sebagai refleksi Maulid Nabi tentang seni tradisi dan kehidupan Muslim. Pertanyaan ini menjadi menarik jika kita melihat kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Beliau lahir, tumbuh, dan berdakwah di tengah masyarakat Arab yang memiliki keberagaman budaya, dialek bahasa, sastra, perdagangan, sistem kekerabatan, tradisi musyawarah, dan berbagai kebiasaan sosial. Rasulullah tidak datang dengan cara menghapus seluruh kebudayaan Arab. Beliau juga tidak mengatakan bahwa semua yang sudah ada sebelum Islam harus dibuang. Namun apa yang beliau lakukan adalah menilai, menyaring, memperbaiki, dan mengarahkan budaya tersebut. Tradisi menghormati tamu dipertahankan, musyawarah terkuat, keberanian tetap dihargai, tetapi diarahkan untuk membela kebenaran. Syair tetap hidup dan bahkan dapat digunakan untuk membela nilai-nilai Islam. Perdagangan tidak dihapus, tetapi dibersihkan dari riba, penipuan, dan juga kecurangan. Sebaliknya, praktik penyembahan berhala, fanatisme kesukuan yang melahirkan kezaliman, penindasan terhadap perempuan, dan kebiasaan yang merendahkan martabat manusia diperbaiki atau ditinggalkan. Para jamaah, disinilah kita melihat bahwa dakwah Rasulullah bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membentuk kebudayaan baru yang lebih beradab. Oleh karena itu, memperingati Maulid Nabi seharusnya tidak hanya berarti mengenang kelahiran beliau. Lebih dari itu, kita juga perlu bertanya, apa yang dapat kita teladani dari cara Rasulullah menghadapi masyarakat dan budayanya. Para jamaah sekalian, secara sederhana, budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam masyarakat. Budaya mencakup cara manusia berpikir, berbicara, berpakaian, bekerja, mendidik anak, menghormati orang tua, menerima tamu, bermusyawarah, menghasilkan karya seni, sampai cara kita menggunakan media sosial. Jadi bukan hanya kesenian tradisi seperti misalnya wayang, tari, musik, ataupun pakaian adat. Cara kita antri itu adalah juga budaya. Gotong royong adalah budaya. Cara kita berbicara kepada orang tua adalah juga budaya. Bahkan kebiasaan kita menggunakan HP juga telah membentuk budaya yang baru. Dalam khazanah Islam dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan kebudayaan. Di antaranya adalah as-sakafah, yaitu berkaitan dengan kebudayaan dan kehidupan intelektual. Ada juga al-urf yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, dan ada al-hadarah yang lebih dekat dengan pengertian peradaban. Al-Quran sendiri mengakui adanya keragaman manusia. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Jadi di dalam ayat ini kata yang penting adalah agar kamu saling mengenal, lita'arufu,
Artinya perbedaan bangsa, suku, bahasa, dan kebiasaan bukanlah sesuatu yang otomatis harus dimusuhi. Tetapi apakah berarti semua budaya itu boleh kita terima? Tentu saja tidak. Islam tidak menolak semua budaya, tetapi tidak juga menerima semua budaya tanpa penilaian. Karena ada budaya yang baik dan dapat dipertahankan, ada budaya yang perlu diperbaiki, ada budaya yang dapat diberi masa baru, ada juga budaya yang perlu ditinggalkan karena bertentangan dengan tauhid, akhlak, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip inilah yang kita lihat di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan prinsip yang sama kemudian juga terlihat dalam perkembangan Islam di Nusantara. Para ulama dan pendakwah memahami bahwa masyarakat sudah memiliki bahasa, adat, seni, dan tradisi. Karena itu dakwah dilakukan dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bahasa lokal, sastra, seni, dan tradisi digunakan sebagai jembatan untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Jadi budaya tidak harus menjadi lawan dakwah. Budaya disuruh dapat menjadi jalan dakwah selama nilai dan arahnya berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tarik itu kehidupan sekarang, persoalannya menjadi lebih menarik. Kadang-kadang kita sangat kritis terhadap budaya lokal. Kita bertanya, budaya ini boleh atau tidak, ini Islami atau tidak. Tetapi budaya yang datang melalui HP kita, melalui gadget kita, sering kita terima begitu saja. Film yang kita tonton membawa nilai, musik yang kita dengarkan membawa nilai, media sosial membawa nilai, cara orang berbicara di internet membawa nilai. Apa yang terus-menerus kita lihat dapat menjadi sesuatu yang terasa biasa. Apa yang terus-menerus kita dengar akan membentuk selera. Dan apa yang terus-menerus dianggap normal dapat perlahan-lahan membentuk perilaku. Karena itu tantangan budaya umat Islam hari ini mungkin bukan hanya tradisi lama. Tantangan itu juga berada di dalam genggaman tangan kita sendiri. Lalu bagaimana sikap kita sebagai muslim? Menurut saya paling tidak ada 4 sikap. Jadi yang pertama, jangan mudah menolak sesuatu hanya karena berasal dari tradisi. Yang kedua, jangan mudah menerima sesuatu hanya karena modern, populer, ataupun viral. Yang ketiga, kita gunakan wahyu dan akhlak sebagai ukuran. Apakah budaya itu memperkuat keadilan, kasih sayang, persaudaraan, ilmu, tanggung jawab, dan kemaslahatan? Yang keempat, jangan hanya menjadi konsumen budaya. Umat Islam juga perlu menghasilkan budaya yang baik. Kita perlu menghasilkan cerita yang baik, musik yang baik, film yang baik, tulisan yang baik, konten digital yang baik. Karena kalau umat Islam hanya sibuk menilai karya orang lain tetapi tidak menghasilkan karya, maka ruang budaya akan diisi oleh nilai-nilai yang mungkin tidak selalu sejalan dengan ajaran kita. Para jamaah sekalian, dalam suasana Maulid Nabi ini mungkin ada satu pelajaran penting yang dapat kita bawa pulang, bahwa Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan agama di dalam budaya, tetapi juga mengubah budaya dengan nilai-nilai agama. Beliau tidak memutus manusia dari sejarahnya, tetapi membimbing sejarah itu menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, apakah Islam menolak budaya? Jawabannya adalah tidak secara mutlak. Islam menilai, menyaring, memperbaiki, dan mengarahkan budaya. Yang tentu yang baik dipertahankan, yang kurang baik diperbaiki, yang membawa kerusakan ditinggalkan, dan yang membawa manfaat dikembangkan. Maka dalam memperingati Maulid Nabi, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW
adalah meneladani beliau, cara beliau menghadapi kehidupan manusia dengan hikmah. Jadi disebutkan dalam ayat, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Semoga peringatan Maulid Nabi tidak hanya menambah kecintaan kita kepada beliau, tetapi juga membuat kita semakin mampu menghadirkan nilai-nilai yang beliau ajarkan di dalam budaya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, karya, dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Minum? Ini langsung ke rumahnya Bude.